Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor kemajuan kemunduran Islam di benua Asia dan perkembangan Islam di Asia. Pertama-tama perkenalkan nama kelompok kami. Ada Aliza Putri, Aryo Fadakri, Asri Cahya, Aura Sirila, Aura Flamboyan, Aurora Beauty, Avian Saadana, dan Ayu Andini Atika Putri. Faktor kemajuan dan kemunduran Islam di benua Asia. 1. India. Faktor kemajuan Islam di negara India karena banyak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Dan faktor kemunduran Islam di negara India karena umat Islam tergolong minoritas. Hal tersebut membuat mereka ditekan dan ditindas oleh para penguasa. 2. Pakistan. Faktor kemajuan Islam di negara Pakistan karena Pakistan berhasil memisahkan diri dari India dan membentuk negara Islam sendiri, serta umat Islam di Pakistan menerapkan Islam yang sebenarnya dari negara Islam. 3. Negara Afghanistan. Faktor kemajuan yang terjadi di negara Afghanistan karena Islam sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan, sedangkan faktor kemunduran Islam yang terjadi di Afghanistan karena Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menanamkan pengaruhnya. Kemudian terjadi perang dengan Uni Soviet karena Uni Soviet marah melihat perkembangan Islam. 4. Negara Tiongkok. Faktor kemajuan yang terjadi di negara Tiongkok karena 1. Perdagangan darat dan laut yang mempermudah penyebaran Islam. 2. Terdapat masjid yang dibangun 1300 tahun yang lalu, perpaduan khasanah arsitektur Islam dan Cina, serta jumlah muslim yang menunaikan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya. Faktor kemunduran karena sistem komunisme yang membolehkan rakyatnya berpropaganda anti-agama. 5. Negara Singapura. Faktor kemajuan Islam yang terjadi di Singapura mulai terjadi pada 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. 6. Negara Thailand. Faktor kemajuan di negara Thailand karena banyaknya tawanan Islam yang dibebaskan dan mereka menyebarkan agama Islam. Sedangkan faktor kemunduran yang terjadi di negara Thailand karena terjadi peperangan antara Thailand dan Malaka karena Thailand ingin Malaka tetap tunduk. Filipina. Faktor kemajuan. 1. Islam telah melihat pertumbuhan yang signifikan di Filipina sejak akhir Perang Dunia II. 2. Komunitas-komunitas Filipina Muslim telah membangun masjid baru dan sekolah-sekolah agama pada abad ke-21. 3. Ziarah haji meningkat. Faktor kemunduran. 1. Umat Islam mendapat gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Hingga kini, Muslim Moro terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila. 8. Malaysia atau Malaka. Faktor kemajuan. 1. Di Malaysia, Islam merupakan agama resmi negara. Sampai sekarang perkembangan agama Islam di Malaysia makin pesat. Dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun juga terlihat dalam penyelenggaraan jemaah haji yang begitu baik. 9. Brunei Darussalam. Faktor kemajuan. 1. Di Brunei, Islam merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, dan masjid-masjid yang banyak didirikan. Faktor kemajuan Islam di dunia. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain telah mendorong kemajuan peradaban Islam. Keberhasilan penyebaran Islam di berbagai wilayah baru telah mengenalkan Islam pada kebudayaan baru yang mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendirian perpustakaan. Khalifah yang dikenal berjasa di bidang perpustakaan adalah Khalifah Al-Ma'mun.
Beliau membangun perpustakaan besar kerajaan yang dijadikan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan penerjemahan buku. Dari sini gerakan intelektual mendapat angin segar menjadikan ilmu pengetahuan semakin maju. Yang ketiga, semangat belajar yang tinggi. Di masa kepemimpinan para dinasti, umat Islam pada saat itu dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi. Faktor kemunduran Islam di dunia. Yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mu'alaf. Kedua, permasalahan ekonomi. Saat itu ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Yang ketiga, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Nah, itu tadi pembahasan dari kita mengenai faktor kemajuan dan kemunduran Islam di dunia dan di Asia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.